Ada lagi laporan kata petaninya gini, Pak, kemarin penyuluhnya bawa toko saprodi pupuk yang dapat pupuk subsidi itu datang kampung. Katanya kalian kalau mau dapat pupuk subsidi itu, hasil panen kalian tuh harus jual ke saya, baru dapat pupuk subsidi. Hah? Saya bilang, jadi hasil panen kita teman-teman kita itu harus jual ke dia dengan harga yang dia tentukan, bayarnya tunggu-tunggu, baru kemudian dapat pupuk subsidi. Begitu. Bapak-bapak tidak bisa bayangkan betapa susahnya petani itu dibawa menghadapi orang-orang yang aneh-aneh ini. Yang mungkin di dalam pikiran Bapak tak mungkin bisa terjadi. Tapi buktinya terjadi juga di tempat Pak Ketua Hasan Aminuddin. Ya kan? Teman-teman di grup semua dengar sendiri aku sidang rakyat di sana. Aku bilang, kalau aku tangkap kamu penyuluhnya, mati kamu. Sekarang aku mulai tangkap lagi di Jawa Barat. Biar mati semuanya. Hari ini saya posisi di Jawa Barat, Sukabumi. Kecamatan Kebandungan, Desa Parigi, terpencil. Di sini penyuluhnya sendiri. Ada laporan petani pada saya, kartu tani sudah ditahan 1 tahun. Harus ditebus dengan uang. Tani ditebus dengan uang. Belum saya siap bertanya, katanya di sini ada ratusan petani yang tanam cabai, tanam sayur, kelompok tani tidak bisa bentuk kelompok tani. Ada yang minta dari tingkat kepala desa, kepala dusun, penyuluh. Ini dibongkar semua. Setiap hari kerja saya keliling Indonesia, itu penjara untuk tampung masalah dan bantuan pertanian di Indonesia. Begitu kacaunya di bawah sini. Ya. Gudang kios pupuk yang kita lihat dan kita kunjungi, ya kan, ternyata ditebus oleh petani 20 hingga 15 hingga 20%. Ke petani tidak bisa ditebus. Yang masalah paling besar adalah kartu tani tidak ada. Masalah kedua, ketika ada kartu tani, ternyata kartu taninya saat mau digunakan EDC-nya tidak connect ke internet di daerah-daerah terpencil. Masalah ketiga, saat kartu taninya mau digunakan ada internetnya di EDC-nya, di kios pupuknya mau ditransaksikan, ternyata di kartu taninya tersebut sudah diblokir oleh bank BRI atau oleh bank BNI. Kenapa diblokir, saya tanya. Kata orang bank, kartu taninya nggak ada duit, petaninya tidak simpan duit dalam tabungan kartu taninya tersebut. Jadi oleh sistem bank secara otomatis dalam 3 bulan mati, tidak dapat difungsikan. Kecuali petani sudah jual hasil pertaniannya, masukkan uangnya ke rekening tersebut, baru bisa aktif, baru bisa beli pupuk. Wah, kalau teman-teman petani yang asal tanam asal rugi, saya tanam dari Aceh, tanam sampai Jawa Timur, rugi terus nih, nanam padi. Belum tahu nih soal Sukabumi nih, lagi dicoba. Ya, belum ada produktivitas padi yang mengagumkan di Indonesia seperti yang dipanen oleh Pak Presiden Jokowi hingga 10 ton, 12 ton, berton-ton. Di mana realitas petani itu panennya rata-rata hanya 3-4 ton. Saya sendiri pribadi panen paling bagus 5,3 ton. Kondisi benih kita semuanya cuma benih-benih inbrida yang usianya sudah entah berapa puluhan tahun, dibolak-balik, dicoba sana sini, produktivitas pun tidak bisa naik, rendemen juga rendah, kadar air tinggi, penyakit dan hama di lapangan banyak, sakit kepalanya sangat besar. Kita petani tidak bisa menghadapi permainan yang dilakukan melalui subsidi pupuk ini lagi.
Pernah nggak dipikirkan saat dibatasi di bawah 2 hektar itu, kita petani itu sungguh sangat sulit untuk nanam. Kita yang sungguh-sungguh tanam tidak dapat pupuk, bayangkan. Ya. Apalagi yang terjadi di Sukabumi hari ini. Ada lagi laporan kata petaninya gini, Pak, kemarin penyuluhnya bawa toko saprodi pupuk yang dapat pupuk subsidi itu datang kampung. Katanya, kalian kalau mau dapat pupuk subsidi itu, hasil panen kalian tuh harus jual ke saya. Baru dapat pupuk subsidi. Hah? Saya bilang, jadi hasil panen kita teman-teman kita itu harus jual ke dia dengan harga yang dia tentukan, bayarnya tunggu-tunggu, baru kemudian dapat pupuk subsidi. Begitu. Jadi buat apa ini program pemerintah semua? Di mana hak kita petani? Ya. Setelah gitu banyak perhatian terhadap masalah di distribusi pupuk dan di kartu tani, ternyata hal-hal kayak gini masih terjadi. Bapak-bapak tidak bisa bayangkan betapa susahnya petani itu dibawa menghadapi orang-orang yang aneh-aneh ini. Yang mungkin di dalam pikiran Bapak tak mungkin bisa terjadi. Tapi buktinya terjadi juga di tempat Pak Ketua Hasan Aminuddin. Ya kan? Teman-teman di grup semua dengar sendiri aku sidang rakyat di sana. Aku bilang, kalau aku tangkap kamu penyuluhnya, mati kamu. Sekarang aku mulai tangkap lagi di Jawa Barat. Biar mati semuanya. Kurang 3 menit. Ya. Lalu ada satu lagi, setelah di masalah di kartu tani itu di bawah, saya sendiri pribadi mencurigai pupuk Indonesia Group memproduksi pupuk itu memang kurang, tidak sampai 9 juta ton. Karena kenapa? Tidak ada kontrol dari produksinya di hulu itu sebenarnya dia itu produksinya berapa. Kalau saya hitung berulang-ulang, ya dari sumber gas alam yang disuplai ke seluruh pabrik pupuk di Indonesia, sampai mati pun dia tidak bisa memproduksi 9 juta ton pupuk. Ya. Lalu ada satu masalah lagi. Pupuk-pupuk yang tersisa setiap tahun anggaran di kios-kios pupuk itu. Siapa yang kontrol sisanya pupuk itu? Pupuk subsidi itu yang nggak ditembus oleh petani. Apakah sisa pupuk subsidi itu nanti akan dimasukkan lagi sebagai bagian pupuk subsidi untuk anggaran tahun depan? Sehingga anggarannya naik-naik terus. Ya kan? Kemarin saya sempat ngintip biaya produksi pupuk subsidi urea di Indonesia hingga Rp5.300. Dibandingkan dengan biaya produksi di luar negeri, pabrik-pabrik pupuk urea di luar negeri itu rata-rata biaya produksinya nggak sampai Rp2.000, yaitu 23,5 MMBTU. Dan jika Presiden Jokowi sudah menetapkan harga 1 MMBTU gas alam itu $6, ya, itu biaya produksinya paling mahal cuma Rp2.000 per kilonya. Sedangkan kita petani udah nebus di harga 2.250. Kenapa bisa gitu mahal? Lalu saya ngintip lagi. Wah, ternyata banyak biaya silumannya di dalam pabrik pupuk Indonesia ini. Yang dikenakan berkali-kali. Ditambah pajak lagi, ditambah macam-macam. Sehingga margin biaya distribusi lini 1, lini 2, lini 3, semuanya sama biaya kantornya, depresiasi, penyusutan, segala macam. Itu bahkan melebihi nilai dari variable cost memproduksi pupuk urea. Kan gila ini. Kenapa bisa terjadi pemborosan seperti ini? Di dunia itu biaya produksi variable cost pupuk itu di gas alam itu 80%. 20% itu penyusutan, depresiasi, biaya buruh kerja, biaya distribusi, semuanya di dalam 20%. Kenapa biaya yang lain itu di luar negeri yang 20%, di Indonesia itu bisa mencapai 150% dari biaya produksi? Itu yang saya rasa harus diperbaiki oleh kita semua, terutama dari wakil-wakil rakyat kita di Komisi 4.